peraturan atau tata tertib selama pelatihan pembuatan surat somasi ini ya. Sebelumnya saya Nyubil Aldia di sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Baik. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai, saya mau izin menyampaikan kembali tata tertib ya rekan-rekan semua. Adapun ketentuan pelaksanaan kegiatan ini, peserta diharapkan masuk Zoom tepat waktu. Peserta wajib menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, teman-teman disampaikan memang tidak bisa, tapi bisa untuk menyalakan kamera. Lalu peserta yang tidak bisa masuk Zoom meeting karena penuh tidak bisa mengikuti webinar, peserta wajib mematikan mikrofon sepanjang kegiatan berlangsung, kecuali jika dipersilakan. Peserta dilarang keras untuk melakukan tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan dalam sesi webinar. Peserta wajib menjaga etika dan tidak membuat gaduh serta menjaga ketertiban saat acara berlangsung. Untuk e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang hadir hingga akhir acara. Nanti ada link absensinya, teman-teman bisa isi linknya di akhir acara. Link presensi akan dikirimkan di kolom chat ketika sesi penutup. Lalu ketentuan selama pelaksanaan, peserta dapat bertanya melalui kolom chat yang akan dibuka saat acara baru dimulai dan 5 menit sebelum sesi tanya-jawab akan dimulai. Sesi tanya-jawab dibuka oleh moderator dan peserta dipersilakan untuk raise hand nanti untuk bertanya secara langsung kepada pemateri atau bertanya melalui kolom chat. Pertanyaan diharapkan relevan dengan materi. Lalu setelah sesi tanya jawab akan ada sesi penutup yaitu foto bersama. Nanti untuk foto bersama peserta diimbau menyalakan kamera. Oke, untuk tata tertibnya itu teman-teman nanti diharapkan yang memungkinkan untuk menyalakan kamera tolong dinyalakan sambil menunggu pemateri kita join. Baik, mohon ditunggu dulu ya teman-teman. Terima kasih. Halo. Halo, saya sudah siap. Oh iya, baik Bapak. Bapak, mohon maaf. Iya, baik. Baik, sebelumnya selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Baik, teman-teman kita langsung mulai saja. Harap menyalakan kameranya ya teman-teman. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang rekan-rekan semua. Di sini saya bertindak sebagai moderator dalam acara pelatihan pembuatan surat somasi yang akan disampaikan oleh Bapak Sultan Mahmud Syakat, SHMH. Sebelum kita memasuki sesi materi, akan ada opening speech terlebih dahulu oleh ketua pelaksana, yaitu oleh Saudara Abdul Ardiansah Sitepu SH. Kepada beliau disilakan. Ya, terima kasih kepada Kak Bella Aida SH selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati yaitu Bang Abdurrahman SH selaku Ketua DPC Permahi Tangerang dan jajarannya. Yang saya hormati Pak Sultan Mahmud Syakat SHMH sebagai narasumber sekaligus praktisi hukum dan dosen di salah satu Universitas Tangerang Selatan. Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan
pembuatan pelatihan surat somasi webinar yang diadakan oleh Permahmi DPC Tangerang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah bergabung pada hari ini. Saya berharap bahwa setelah diadakannya webinar pada hari ini, para peserta bisa mempraktekkan bisa membuat surat somasi di masyarakat ataupun di dunia perkuliahan. Acara ini merupakan program Permahmi DPC Tangerang yang fungsinya adalah edukasi kepada masyarakat yang sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yang kedepannya kami akan melaksanakan kajian-kajian yang terupdate dan kami akan mengupdate di sosial media kami, yaitu DPC Permahmi Tangerang. Surat somasi adalah suatu surat teguran ataupun surat peringatan yang diberikan oleh pihak tertentu atau pihak penggugat kepada calon tergugat atau pihak kedua yang berada dalam proses hukum atau suatu kewajiban dan tugasnya yang tidak dijalankan oleh pihak tergugat atau pihak kedua. Dan somasi itu sendiri bisa diajukan sebanyak 3 kali. Somasi pertama umumnya berupa peringatan yang masih bersifat lembut. Biasanya masih meyakini bahwa dengan peringatan tersebut tergugat akan dengan sukarela melaksanakan isi dari somasi yang dikirimkan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat. Apabila somasi pertama tidak dijalankan atau tidak ada balasan, maka selanjutnya pihak penggugat bisa memberikan somasi kedua yang berisi yaitu peringatan yang lebih tegas kepada pihak tergugat, di mana isi dari somasi tersebut yaitu suatu penyelesaian alternatif yang diberikan kepada penggugat ke tergugat, baik itu secara mediasi maupun ke pengadilan. Apabila surat somasi kedua tidak ditanggapi juga, maka somasi ketiga akan dilayangkan atau diberikan. Ketika surat somasi ketiga sudah diberikan oleh penggugat ke tergugat, maka mau tidak mau surat somasi tersebut bisa diajukan ke pengadilan atau diajukan melalui jalur hukum. Surat somasi itu sendiri memiliki rentang 7-14 hari masa kerja. Apabila surat somasi tidak ada jawaban ataupun diindahkan oleh pihak tergugat atau pihak kedua, maka isi dari surat somasi yang diberikan dianggap menerima dari apa yang diinginkan dari pihak penggugat. Manfaat dan fungsi lain dari surat somasi adalah sebagai jalan keluar secara baik yang diberikan oleh penggugat sebelum suatu perkara sengketa diajukan ke pengadilan secara resmi oleh penggugat. Saya mengucapkan mohon maaf apabila dari saya ataupun kami banyak kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sebelumnya terima kasih untuk Saudara Abdul Ardiansyah atas opening speech-nya. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari narasumber, namun sebelum penyampaian materi, saya akan bacakan profil narasumber kita terlebih dahulu, karena sebelumnya mau di-share screen nggak bisa, jadi saya akan bacakan secara langsung aja profil dari narasumber kita. Bapak izin menyampaikan profil. Baik, narasumber kita hari ini yaitu Bapak Sultan Mahmud Syaukat, SHMH. Beliau tinggal di Jalan Utama Karya, Kademangan 1, Tangerang Selatan. Riwayat pendidikan pada tahun 1976 hingga 1982. Beliau menyelesaikan sekolah dasar negeri di pesisir selatan Sumatera Barat, lalu dilanjut pada tahun 1982 hingga 85. Menyelesaikan sekolah menengah pertama negeri di pesisir selatan Sumatera Barat pada tahun 1985 hingga 1988, menyelesaikan sekolah menengah atas negeri di pesisir selatan Sumatera Barat. Lalu lanjut pada tahun 1988 hingga 93, menyelesaikan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang pada jurusan Hukum Internasional. Di tahun 2011 hingga 2013, beliau menyelesaikan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta pada jurusan Hukum Perekonomian. Lalu untuk riwayat pekerjaan, pada tahun 2007 hingga sekarang, beliau merupakan advokat yang sekarang berkantor di Kantor Hukum Sultan Mahmud Syaukat dan Partner yang berada di Gedung Epicentrum Work Tasuna Said, Karet Kuningan. Lalu di tahun 2017 hingga sekarang, beliau juga merupakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Pronata Indonesia. Dan di tahun 2015 hingga sekarang, beliau juga seorang staf dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Selain riwayat pekerjaan, ada juga organisasi kemahasiswaan. Beliau sebelumnya aktif di Himpunan Mahasiswa Muslim Indonesia, di Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan organisasi masyarakat beliau, yaitu pengurus DPP Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia pada tahun 2005 hingga 2010, lalu pengurus DPP Warga Jaya Indonesia, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi pada tahun 2020 hingga sekarang, pengurus DPP Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau pada tahun 2012 hingga 2017, dan yang terakhir pengurus DPP Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau 2017 hingga sekarang. Demikianlah pembacaan profil dari narasumber kita. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Bapak Sultan Mahmud Syaukat, SHMH, untuk menyampaikan materinya, yaitu pelatihan tentang somasi. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santi Swastu, Nama Budaya, salam kebaikan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu sukses dalam setiap kesempatan, dan selalu berbahagia bersama. Hari-hari ini maupun hari-hari yang datang. Saya sebenarnya ditodong sama Abdul sebenarnya ya, saudara Abdul, untuk menyampaikan untuk sebagai penceramah atau sebagai pemakalah atau pemateri dalam webinar ini. Namun ya apapun alasannya, saya ya udahlah, saya terima karena nanti nggak enak karena sama mantan dosennya. Baik, yang saya hormati Ketua DPC Permahi Tangerang, Saudara Abdurrahman, Sarjana Hukum. Kemudian yang saya hormati Ketua Pelaksana, Saudara Abdul Ardiansyah, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara sekalian, para peserta pelatihan pembuatan atau praktek pembuatan somasi pada acara webinar hari ini. Terima kasih telah mempercayai saya untuk sebagai pembicara pada hari ini. Mungkin saja saya tidak bisa secara maksimal untuk bisa sebagai yang diharapkan. Namun saya coba untuk untuk berbagi. Saya mencoba untuk berbagi dengan saudara
mungkin dari sisi pengalaman dan praktek saja ya. Jadi kita berbagi di sini secara pengalaman dan praktek yang kita alami dalam selama kita menjadi seorang lawyer, advokat, dan juga sebagai seorang dosen yang kebetulan kita juga pegang PLK Perdata dan Filsafat Hukum. Baik, saudara sekalian, saya tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja. Yang mana acaranya adalah praktek pembuatan somasi. Dalam hal ini ya tentu saja membuat somasi, ya, artinya bagaimana mendraft dan kemudian menyampaikan somasi tersebut kepada pihak yang kita sebut sebagai lawan, ya. Baik, saudara sekalian, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia tadinya, sudah saya tadi itu Tiksno, ya, bahwa somasi adalah sebuah teguran atau peringatan atau mungkin juga lebih halusnya pemberitahuan atau mungkin juga permintaan klarifikasi kepada seseorang atau badan hukum yang dianggap telah melanggar hak-hak atau yang dianggap telah ingkar janji terhadap sebuah perjanjian. Jadi dalam hal ini somasi sering sekali diartikan orang sebagai sebuah sebuah teguran keras atau peringatan kepada lawan. Sebenarnya tidak demikian juga, ya, bahwa somasi ini hanya sebagai sebuah pemberitahuan atau teguran, bahkan kadang-kadang kita jadikan sebagai alat untuk bermusyawarah atau bernegosiasi dengan pihak lawan. Maka secara umum somasi ini bisa dibagi 3. Pertama, somasi tentang wan prestasi. Kedua, tentang perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, pidana. Persoalannya sekarang adalah di dalam kitab undang-undang hukum dalam aturan-aturan hukum kita, somasi kita temukan hanya di dalam kitab undang-undang hukum perdata saja, ya. Selainnya saya coba mencari somasi ketentuan hukumnya itu tidak ada yang kuat itu. Sementara di KUHP ini juga, di Kitab Undang-Undang Perdata juga tidak merupakan sebuah kewajiban secara tegas, tetapi hanya sebuah peringatan. Jadi artinya adalah bahwa seseorang debitur yang lalai akan dikatakan lalai apabila ada sebuah peringatan tentang lalai itu. Meskipun kemudian ada jurisprudensi nomor 186 tahun 59 mengatakan bahwa sebuah somasi itu adalah sebuah hal yang harus dilakukan sebelum diajukan ke pengadilan, kira-kira seperti itu. Cuma saja di dalam praktek di pengadilan, kita tidak menemukan sebuah eksepsi dari lawan, meskipun kita tidak melakukan somasi, bahwa perkara ini belum disomasi. Ini tidak kita temukan. Dan juga kita tidak ada teguran-teguran lain yang kita alami dalam praktek, bahwa tanpa adanya somasi adalah bahwa perkara tidak bisa dijalankan. Ini harus diingat dulu. Harus harus digarisbawahi dulu. Pihak lawan atau pihak tergugat dalam sebuah perkara perdata yang saya temukan sebagai praktisi hukum tidak pernah mempersoalkan masalah somasi. Dan juga majelis hakim juga tidak pernah mempersoalkan masalah somasi. Cuma malah di dalam perkara pidana, para penyidik biasanya selalu mengatakan atau memberitahu terlebih dahulu, "Bang, Pak, apa sudah disomasi belum? Tolong disomasi dulu ya, baru dia dilakukan dibuat laporan polisinya." Sementara dalam kasus perdata, terutama malah dalam kasus-kasus perbuatan melawan hukum, ya, itu tidak ada kewajiban yang saya temukan bahwa somasi merupakan sebuah kewajiban. Ini dulu harus diingat. Tetapi dalam kasus
ingkar janji, ya. Ingkar janji memang terdapat beberapa aturan yang memang mengharuskan atau bukan mengharuskan, ya, sebuah isyarat bahwa sebelum tindakan tersebut diajukan ke pengadilan bahwa perlu disomasi dulu. Tetapi perlu diingat juga, somasi ini juga ada yang langsung diberikan oleh jurusita. Ya, somasi yang diberikan oleh jurusita itu artinya adalah perkara ini sudah sampai di pengadilan. Baru ada somasi dari jurusita untuk memenuhi kewajiban-kewajiban. Saudara sekalian, oleh karena itu, maka di dalam hal somasi, saya berpendapat bahwa somasi meskipun ada jurisprudensi mengatakan bahwa hal itu merupakan sebuah kewajiban, tetapi somasi menurut saya bukanlah sesuatu yang sangat kuat untuk dikemukakan ketika berperkara di pengadilan. Saudara sekalian, bahwa jika kita berbicara mengenai perbuatan wan prestasi di pengadilan, maka memang pada umumnya kita juga harus melakukan somasi dulu agar seseorang yang lalai atas prestasinya untuk memenuhi prestasinya terlebih dahulu. Tetapi sebenarnya apabila di dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat sudah ditentukan waktunya, sudah jelas waktu dan tanggal kelalaian tersebut, maka sebenarnya apabila yang bersangkutan tidak memenuhi prestasi tersebut, itu sudah dinyatakan lalai, tidak perlu lagi sebenarnya dilakukan somasi. Tetapi somasi ini diperlukan ketika seseorang menginginkan masalah ini selesai sebelum penyelesaian di pengadilan. Ini pendapat saya saja, ya. Mungkin pendapat teman-teman lain mungkin berbeda. Tetapi saya melihatnya seperti itu, bahwa ketika kita mengajukan somasi, maka somasi tersebut hanya kita inginkan agar penyelesaian masalah ini tidak diselesaikan melalui pengadilan. Akan tetapi, dalam hal perjanjian atau kontrak-kontrak yang sebenarnya sudah lalai dilaksanakan oleh debitur, ya, akan tetapi namun dia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan perjanjiannya ditetapkan waktunya misalnya berakhir pada tanggal 1 Januari tahun 2020 dan pada saat tanggal 21 Januari 2020 prestasinya tidak dilaksanakan, maka kemudian yang bersangkutan sebenarnya sudah bisa mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang karena kelalaian tersebut. Namun jurisprudensi mengatakan demikian, saya pikir jurisprudensi merupakan sebuah pendapat atau pendapat atau dari seorang penegak hukum atau hakim agung yang kadang-kadang jurisprudensi tersebut juga tidak merupakan hal yang selalu dipedomani oleh praktisi-praktisi hukum lainnya. Jadi saudara sekalian, mari kita mulai kita mulai untuk mencoba untuk merangkai merangkai sebuah kasus berupa dalam bentuk wan prestasi. Saudara sekalian, saya tadi tidak sempat membuat katakanlah membuat draft atau bentuk yang bisa saya tampilkan di sini. Nah, karena memang ada banyak kebetulan berbenturan dengan banyak pekerjaan, tetapi saya mungkin insya Allah saya bisa sampaikan dan kita bisa mencoba bersama-sama membimbing atau bersama-sama membuat sebuah draft somasi. Yang pertama sekali yang kita usahakan dalam pertemuan ini ada 3 bentuk somasi, yaitu somasi perbuatan melawan hukum, kedua somasi dalam bentuk wan prestasi. Saudara sekalian, sebagaimana judul tema kegiatan kita ini, tentu saja kita melakukan praktik pembuatan
pembuatan tersebut. Saya pikir seperti itu yang harus kita lakukan. Saudara sekalian, mohon kiranya saudara-saudara pahami bahwa setiap praktisi hukum itu memiliki cara dan gaya masing-masing dalam membuat sebuah katakanlah surat gugatan kah, somasi kah. Begitu juga dengan saya, mungkin saja kita berbeda dalam cara atau gaya, tetapi pada prinsipnya adalah kita masuk ke dalam masalah yang kita mau, yaitu dalam ini adalah somasi. Yang pertama, bahwa somasi yang penting dimengerti oleh pihak lawan. Kalau somasinya tidak dimengerti oleh pihak lawan, maka tentu saja somasi tersebut menjadi tidak jelas, sehingga lawan juga tidak bisa menjawab somasi kita itu. Apa maksud dan tujuan dari somasi ini? Nah, saudara sekalian, mohon kiranya saudara-saudara, terutama yang yang junior mungkin ya, tapi kalau yang senior mungkin saudara-saudara pengacara juga yang sudah ada senior di sini, mungkin tidak perlu mencatat, cukup juga mendengar atau juga mungkin memberikan kritik dan saran kepada saya. Tetapi bagi saudara-saudara yang memerlukan ini, saya harap bisa membuat menulis dalam sebuah catatannya tentang bagaimana membuat somasi terhadap teguran yang berhubungan dengan kelalaian dalam sebuah perjanjian. Saudara sekalian, mari kita coba, kita mulai. Saudara moderator. Iya, Pak. Mohon maaf karena saya tidak memiliki slide dan segala macam. Saya cuma bisa mendiktekan terhadap hal-hal yang kita yang bisa kita laksanakan hari ini. Apakah bisa demikian? Iya, baik, tidak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Baik ya, saudara sekalian, kita mencoba untuk mendraft sebuah somasi atas sebuah perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini, saya mengambil sebuah contoh atas perkara sewa menyewa terhadap sebidang tanah yang yang disewa oleh seseorang, dalam hal mana tanah tersebut disewa untuk full bis dan selama 2 tahun. Namun pada bulan-bulan terakhir pihak perusahaan dari bis tersebut tidak bisa memenuhi sewa yang diatur setiap bulan. Saudara, dalam hal ini pertama sekali saudara harus memiliki surat kuasa. Kalau saudara itu adalah kuasa hukum. Karena dalam hal membuat somasi tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk dikuasakan pada kuasa hukum. Bisa saja somasi itu diajukan sendiri oleh pihak atau kreditur yang bersangkutan kepada pihak debitur. Tetapi dalam hal ini kita beranggapan bahwa kita adalah seorang lawyer yang mendapat kuasa daripada seseorang yang dirugikan oleh seorang debitur. Baik, saudara sekalian, dalam hal ini saya membuat sebuah saya mencontohkan sebuah sebuah kasus sewa menyewa tanah yang ada sebenarnya realnya ada di Cipayung, tapi kemudian saya pindahkan ke Tangerang, Cikokol. Ya, jadi kasus ini adalah di Cipayung, yaitu sebuah perusahaan bis yang menyewa tanah yang sebenarnya juga perusahaan bis juga, di tanahnya untuk digunakan sebagai pool. Baik, saudara sekalian, dalam hal ini kop suratnya berlabel SMS and Partners. Ya, jadi saudara bikin dalam kertas kerja saudara, tolong dibikin kop surat sesuai dengan yang saudara mau, apakah atas nama saudara sendiri atau atas nama orang lain, ya, atau karena saudara bekerja di kantor itu
Tapi yang jelas ini karena saya Sultan Mahmud Syaukat dan partner, saya pendekin saja sebagai SMS and Partners. Ya, kop surat SMS and Partner beralamat di wilayah Jakarta Selatan. Ya, di atas ditulis nomor. Saya biasanya membuat nomor itu disesuaikan dengan tanggal dan hari serta jenis suratnya. Ini karena suratnya adalah somasi, maka saya buat tanggalnya sesuai dengan tanggal saya surat somasi tersebut. Jadi dalam hal ini, hari ini adalah tanggal 28 Juni, maka nomor surat saya biasanya adalah 028 garis miring SMS garis miring somasi 08 garis miring SMS strip somasi garis miring 6 Romawi garis miring 2022 ya, disesuaikan dengan tanggal daripada saat saya membuat somasi dan pekerjaannya yaitu adalah somasi. Kemudian di sebelah kanannya, kalau itu di sebelah kiri, ya di sebelah kanannya dibuat tanggal 28 Juni tahun 2022. Jika biasanya para penulis umum menuliskan lampiran, tetapi biasanya di dalam kantor hukum, di sebuah kantor hukum, itu jarang ditulis lampiran di atas. Biasanya langsung setelah nomor, biasanya. Tetapi ada juga kantor hukum yang sangat rapi, setelah nomor dia tulis lampiran titik 2 berapa berkas ya, jadi dia lampiran itu juga ditulis di bawah disebutkan. Tetapi saya tidak biasa menulis kata lampiran, saya langsung menulis tujuan daripada tujuan daripada somasi. Dalam ini PT yang saya pakai adalah PT Belajar Bersama ya, PT Belajar Bersama hanya karangan saja, PT Belajar Bersama beralamat di Jalan Cinta nomor 10 RT 05 RW 03 Kota Indah ya. Sampai di situ saja Kota Indah. Itu alamatnya Cici Pramida kali ya. Baik. Saudara sekalian, saya kasih kirim surat ya kepada yang terhormat pimpinan. Kalau kita tahu bahwa perusahaan tersebut adalah dipimpin oleh seorang direktur utama, maka kita sebut direktur utama. Kalau kita tahu hanya direktur, kita sebut direktur. Tapi kalau kita tidak tahu sama sekali, maka kita harus menulisnya adalah cukup dengan pimpinan saja, karena kita tidak tahu siapa pemimpinnya di perusahaan tersebut, kita tidak tahu dia laki-laki atau perempuan, maka kita cukup menulis kepada yang terhormat pimpinan PT Belajar Bersama beralamat di jalan, atau tidak usah disebut beralamat, Jalan Cinta nomor 10 RT 05 RW 03 Kota Indah Cikokol ya. Cikokol. Di bawahnya Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Selatan ya. Kota Tangerang ya, bukan Kota Tangerang Selatan. Di bawahnya ditulis perihal ya. Perihal somasi, terserah sama kita kasih judul somasi untuk pelunasan tunggakan sewa ya, somasi untuk pelunasan tunggakan sewa ya, itu judulnya di atas, perihalnya di atas, somasi atas tunggakan sewa. Selanjutnya di bawahnya ditulis dengan hormat. Ya, ditulis dengan hormat. Lalu kemudian kita selanjutnya
menjelaskan identitas dan posisi kita sebagaimana halnya sebuah surat gugatan, ya, yaitu pertama sekali yang bertanda tangan di bawah ini, anggap saja namanya saya langsung ya, Sultan Mahmud Syaukat SH MH, advokat pada kantor hukum SMS and Partner beralamat di Pak, jangan cepet-cepet. yes siap ya. Oke, beralamat di Epicentrum Walk, lantai 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2022, oleh dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Tuan Ri'ih bin Kemin. Tuan Ri'ih bin Kemin, nama Betawi ya. Ri'ih bin Kemin itu nama seorang Betawi. Saya selalu sering sekali menemukan perkara-perkara di Betawi, di Jakarta, itu namanya Ri'ih bin Kemin. Nama-nama seperti itu saya suka namanya. Ya, bertindak untuk atas nama Ri'ih bin Kemin, 45 tahun, wira swasta, beralamat di Jalan Merpati Putih, nomor 5, Tangerang Selatan. Itu alamat tidak ada ya. Nomor 5, Tangerang Selatan, Banten. Selanjutnya disebut kuasa hukum. Saudara sekalian, saudara, bahwa ada orang yang membuat susunan identitas itu, misalnya yang bertanda tangan di bawah ini titik 2, ya, nama, ya, atau kantor hukum SMS and Partner, di bawahnya lagi beralamat. Jadi biasanya begitu, tapi ada yang disusun baris saja begitu ya. Saya susun saja seperti umum yang dipakai oleh para pengacara umumnya. Ini adalah standar umum. Selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum. Ya. Itu sudah kita kita sudah sampaikan bahwa kita sudah memiliki kuasa, yaitu surat kuasa khusus yang tadi diberikan pada tanggal 20 Juni tahun 2022. Surat kuasa khusus. Jadi saudara sekalian, ada yang saya lupa, sebelum kita mengajukan somasi, kita harus benar-benar menguasai masalah yang disampaikan oleh klien kita. Jangan sampai ketika kita mengajukan somasi, kita tidak menguasai masalahnya. Jadi masalah yang harus kita sampaikan kepada klien kita itu benar-benar kita sudah kuasai.
tidak setengah matang. Karena mungkin juga nanti pihak lawan, pihak yang kita somasi, ternyata memiliki kedudukan yang lebih dibanding klien kita. Ya, oleh sebab itu, sebelum kita mengajukan somasi, kita juga harus lebih dulu tahu dengan siapa klien kita dan kita benar-benar paham dengan klien kita. Barulah kemudian ketika kita paham, maka baru kita yakin dan mengambil kuasanya. Jangan ada istilah saya mengambil kuasa ini hanya untuk bagaimana memindahkan uang klien kepada kita. Jangan sekali-sekali itu, ya. Jangan sekali-sekali kita lakukan. Yang penting yang harus kita lakukan adalah bahwa tugas kita adalah seorang lawyer, adalah officium nobile, ya. Bahwa pekerjaan yang mulia, yang terhormat. Jangan mendapatkan pekerjaan untuk hanya sekedar mendapatkan uang, padahal kita mengetahui, kita menyadari bahwa klien yang akan kita bela, yang akan kita buatkan somasinya tersebut kalau kita tentang adalah klien yang beretikat buruk. Ya. Tetapi jika seandainya dia klien yang beretikat buruk pun masih memiliki alasan bagi kita untuk menjadi lawyernya dengan catatan apa, misalnya untuk bisa membantu menyelesaikan bersama-sama dengan lawan, ya, misalnya hutangnya adalah 100 juta, ya, kita cuma bisa negokan 50 juta, bisa nggak? Kalau kita bisa negokan 50 juta, aku mau jadi klienmu, jadi lawyermu untuk kasus ini, seperti itu mungkin lebih baik. Tetapi kalau seandainya klien tidak beretikat baik, sebaiknya saran saya janganlah kita ambil perkara tersebut. Baik, saudara sekalian, mari sekarang kita coba menguraikan persoalan yang harus kita sampaikan dalam surat somasi kita agar pihak orang yang disomasi mengerti dan paham, ya. Dengan hormat. Satu, saya tambahkan lagi. Biasanya dunia pengacara dalam membuat surat selalu memakai kata-kata bahwa, ya. Jadi dimulai 1 bahwa, 2 bahwa. Jadi selalu dimulai dengan kata-kata bahwa. Nah, kita juga mengikuti gaya itu. Maka untuk itu kita juga akan memulai membuat sebuah somasi ini dengan kata-kata bahwa, ya. 1, ya, bahwa berdasarkan berdasarkan akta perjanjian sewa menyewa nomor 10 yang dibuat di hadapan Suhaidi SH. Suhaidi SH MKM, notaris di Tangerang, telah terjadi perjanjian sewa menyewa antara klien kami sebagai seorang pemilik tanah dengan perusahaan yang saudara pimpin, yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Sudirman nomor 15 Cikokol Tangerang. Nomor 1, ya. Jadi kita jelaskan bahwa ada surat perjanjian, akta perjanjian jual beli, sewa menyewa yang dibuat di notaris Suhaidi, ya,
yaitu akta perjanjian nomor 20 kalau tidak salah tadi, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari tahun 2010 ya. Akta perjanjian nomor 20 yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari tahun 2010. Oke, nomor 2. Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 2 dari perjanjian tersebut, sewa menyewa antara klien kami dengan perusahaan saudara pimpin berlangsung selama 10 tahun yang dimulai sejak perjanjian ini dibuat, yaitu perjanjian itu dibuat yaitu tanggal 1 Januari 2010 sampai berakhir pada tanggal 1 Januari 2020. Ya, sesuai dengan isi perjanjian sewa menyewa tersebut, ya sesuai dengan pasal 2 dari perjanjian tersebut, sewa menyewa itu dimulai dari tanggal 1 Januari 2010 selama 10 tahun, dari mulai dari tanggal 1 Januari 2010 sampai 1 Januari 2020. Ketiga, ya, bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 3 perjanjian tersebut, sewa menyewa disepakati harga sewa menyewa disepakati sebesar 1 miliar 200 juta 1 miliar 200 juta rupiah, dan dari angka 1 miliar 200 juta rupiah tersebut 200 juta diantaranya dibayar setelah perjanjian ini ditandatangani, dan sisanya sebesar 1 miliar rupiah diangsur selama 10 tahun dengan uang sewa dengan angsuran per tahun tanpa bunga sebesar 100 juta rupiah. Yang keempat, bahwa pada tahun ke-7 yaitu pada tahun 2017, pihak perusahaan yang saudara pimpin tidak lagi menyetorkan kewajiban sewa yang sudah disepakati tersebut. Bahkan kemudian perusahaan saudara yang saudara pimpin juga tidak menyetorkan uang sewa untuk tahun berikutnya, tahun 2018, 2019, dan tahun ini tahun 2020. Kita tahun 2020 ya. Bahwa nomor berikutnya ya, bahwa oleh karena itu sesuai dengan isi perjanjian diharapkan kepada pihak saudara untuk segera melunasi tunggakan yang ada pada yang belum perusahaan saudara lunasi paling lambat 2 minggu atau 15 hari setelah
surat somasi ini saudara terima. Bahwa atas hal-hal yang mungkin bisa dibicarakan antara pihak klien kami dengan pihak saudara, maka kami juga berkeinginan untuk mengundang pihak saudara untuk membicarakan masalah ini di kantor kami pada hari Senin pada tanggal 21 tanggal 1 Juli tahun 2022 beralamat di Epicentrum Works lantai 5 pada 22 sore. Instruksi cepat ngomong banget tuh. Oh ya, sorry ya, maaf ya. Oh, kecepatan ya. Baik, saya ulang. Sangat cepat. Ya, baik. Ya, kita proyeknya latihan, tapi persoalannya kita kan melalui melalui online, kita kesulitan ya. Tapi oke lah, kita coba pelan-pelan ya. Kita mulai bahwa ya tahun 2017 ya, bahwa pada tahun ke-7 pihak saudara tidak lagi memenuhi sewa yang menjadi kewajiban dari pihak saudara. Bahkan pihak saudara juga tidak memenuhinya untuk sewa pada tahun 2018-2019 sampai ada tahun 2020. Ya, berikutnya ya, bahwa oleh karena itu kami mengingatkan pada saudara dalam kurung menegur pihak saudara untuk segera melunasi tunggakan sewa dimaksud paling lambat 2 minggu atau 15 hari setelah somasi ini saudara terima. Berikutnya ya, bahwa pihak kami juga membuka kesempatan kepada saudara untuk menyelesaikan masalah tunggakan ini secara musyawarah dan mufakat. Karena itu kami mengundang saudara untuk datang ke kantor kami di di gedung Epicentrum Works
lantai 5, Kuningan, Jakarta Selatan, pada pukul 14.00 WIB. Berikutnya, bahwa jika saudara memiliki waktu atau tempat lain, maka mohon kiranya saudara menyampaikan kepada kami melalui telepon di atas kop surat kami ini. Demikianlah somasi ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ya, di bawah ditulis, karena tadi di atasnya sudah ada tanggal, maka kita kemudian tidak perlu lagi menulis tanggal. Cukup ditulis hormat kami, kantor pengacara SMS and Partner, kantor hukum SMS and Partner, ditandatangani di tengah, lalu ditulis nama yang mengirim surat. Siapakah yang ngirim surat di kantor itu? Bisa saja salah seorang, ya. Bisa saja salah. Halo. Halo. Siapakah yang menandatangani surat tersebut? Yang menandatangani surat tersebut bisa saja salah seorang dari lawyer yang ada di surat kuasa. Tidak perlu harus semua orang di surat kuasa itu menandatangani, cukup salah seorang. Kenapa? Karena di dalam surat kuasa, apabila lebih dari satu orang, selalu kita menulis kata-kata yang merupakan sebuah kewajiban dalam surat kuasa, yaitu baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Jadi dalam hal mengirim surat somasi pun kita tidak perlu menuliskan atau tidak semua lawyer yang ada di dalam surat kuasa tersebut menandatangani surat somasi. Jadi saudara sekalian, itulah bentuk atau contoh somasi ringan, simple, karena kita terbatas dengan kondisi, mengingat kita melalui online ini, kita juga sangat terbatas, sehingga kemudian untuk somasi perbuatan perkara wan prestasi adalah kita buat seperti itu saja. Contohnya, mungkin saudara nanti bersamaan dengan waktu, saudara akan bisa mengembangkannya dalam bentuk yang lebih sempurna. Yang paling penting saudara ketahui adalah bahwa kita harus benar-benar menguasai masalahnya.
Yang kedua adalah kita harus benar-benar menjadi mewakili pihak klien kita. Jadi bahwa kita adalah pengambil keputusan dalam perkara ini. Oleh karena itu, apa yang menjadi dasar untuk pengambil keputusan adalah surat kuasa. Maka surat kuasa harus disebut secara tegas berdasarkan surat kuasa nomor tanggal. Kalau di kantor saya surat kuasa tidak bernomor dan juga tidak berkop surat. Ya, kalau di kantor kami bahwa surat kuasa tidak diberi nomor dan tidak berkop surat. Sebab yang memberikan kuasa bukanlah kantor kita, tetapi melainkan adalah orang atau individu secara pribadi atau perusahaan secara pribadi atau perusahaan yang meminta kepada kita. Jadi kita tidak membuat kop surat dan juga tidak bernomor. Yang kecuali kalau kita keluar, surat kita keluar, baru kita mempunyai nomor dalam surat kita dan memakai kop surat. Sementara surat kuasa diberikan oleh orang lain kepada kantor kita, maka kami berprinsip di kantor kami bahwa karena surat kuasa diberikan oleh orang lain, maka tidak dibuat dalam bentuk kop surat. Saudara sekalian, kira-kira itulah contoh minimum, contoh sederhana dari sebuah somasi yang berhubungan dengan prestasi. Saudara sekalian, guna melengkapi contohnya, untuk berikutnya saya akan coba lebih pelan-pelan lagi untuk memberikan contoh atau somasi yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum. Ya, saudara sekalian, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, saya belum menemukan sebuah kewajiban bagi seorang lawyer atau seorang calon penggugat untuk terlebih dahulu membuat surat somasi terhadap lawannya atau calon lawannya ketika hendak menggugat. Ya, saya belum menemukan. Mudah-mudahan teman-teman sini nanti ada menemukan aturannya. Mohon kita share bersama-sama. Saya belum menemukan aturannya, atau mungkin karena saya yang nggak menemukannya, saya tidak ngerti. Ya, mudah-mudahan teman-teman di sini ada yang menemukan ketentuan dan aturan-aturan yang mewajibkan seseorang sebelum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum harus ada somasi. Saya belum menemukan, mudah-mudahan teman-teman menemukan. Baik, saudara sekalian, sungguh demikian. Sekali lagi saya tegaskan adalah bahwa somasi digunakan pada umumnya adalah berharap dengan somasi tersebut tidak perlu melakukan penyelesaian atau penuntasan perkara melalui pengadilan. Berharap dengan somasi tersebut semua bisa selesai, karena mungkin dengan adanya somasi pihak-pihak yang merasa membuat kerugian kepada pihak kita menyadari dan mau untuk mengikuti somasi yang menerima somasi tersebut dan mau berbicara dan berdamai serta memenuhi kewajibannya. Dalam praktek dan pengalaman kami sebagai lawyer, bahwa keefektifan somasi ini hanya sekitar 20% saja. Ya, tingkat keefektifan somasi ini hanya sekitar 20% saja. Selebihnya somasi yang kita sampaikan, yang kita teruskan kepada pihak lawan, rata-rata ditolak, apalagi kalau pihak lawan telah menggunakan lawyer pula. Ya, ada lawan yang menjawab somasi tersebut, ada yang
cuek-cuek saja dan tidak mempedulikan somasi itu. Biasanya pengalaman kami yang cuek-cuek saja, yang tidak mau menjawab somasi itu, biasanya dia kemungkinan besar memiliki kelemahan atas masalah yang dihadapi. Tetapi apabila somasi itu jawab, biasanya yang bersangkutan atau pihak yang disomasi memiliki keyakinan dan memiliki kemampuan untuk melawan. Nah, saudara sekalian, jika dia tidak menjawab atau cuek-cuek saja, maka kemungkinan besar bahwa posisi klien kita berada di pihak yang tepat. Itu hanya kemungkinan saja. Baik, saudara sekalian, mari kita coba untuk merangkum atau membuat somasi atas sebuah tindakan perbuatan melawan hukum, ya. Ya, Bapak mohon maaf sebelumnya, Pak. Boleh? Iya, 10 menit lagi sesi tanya jawab, Pak. Nggak apa-apa Oh, dilanjutkan. 10 menit lagi sesi tanya jawab. Baik, Iya. baik, saya ngerti. Oh ya, Pak. Saya coba. Ya. Ya. Bapak, maaf, banyak rekan-rekan peserta yang menanyakan nanti apakah ada contohnya langsung, Pak, yang bisa dikirim ke pihak panitianya? Nanti dikirim ya, nanti dikirim Oh, contoh iya. pasti saya kirim ya. Baik, Saya sebenarnya tadi lagi bikin itu, rupanya datang apanya, waktunya udah sampai, ditelepon sama Mas Abdul ya. Saya lagi bikin contohnya mau saya kirim. Ya, baik, tidak apa-apa, Pak. Silakan lanjut, Pak. Maaf. Kalau contoh langsung dari kantor kan nggak enak ya, nanti bikin beda aja lah ya. Itu kan nggak enak juga dari segi kode etik, nggak bagus. Nanti terbuka rahasia perusahaan kita, rahasia orang lain sama kita kan nggak enak. Makanya harus diganti dan kasusnya juga harus diganti. Nanti saya dengan senang hati menyampaikan dan akan saya rapikan baik-baik ya. Jadi saudara sekalian, apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak terlengkap dan tidak sempurna. Nanti saya akan rapikan baik-baik, akan saya sampaikan melalui panitia yang menyelenggarakan apa ini. Baik ya, saudara sekalian, untuk kasus perbuatan melawan hukum ya, formatnya hampir sama ya, cuma saja kita harus menuliskan juga kasus dan peristiwanya, menguraikan juga bahwa misalnya ya, kita menyebut di Ibn Kemin lagi, dari Ibn Kemin ini klien saya pada masa lalu sudah lama di Tanah Kusir dari sini ya, tapi di Ibn Kemin ini kan banyak orangnya ya, sama dengan Ahmad juga banyak ya. Kita misalnya Ri'ih bin Kemin memiliki tanah di Jakarta ya, terus kemudian Ri'ih bin Kemin berangkat ke Arab Saudi menjadi tenaga kerja. Padahal orang Betawi nggak pernah kerja ya di TKI ya. Kita anggap dia jadi TKI sekarang ya. Kemudian dia di TKI dia memiliki saudara bernama Ahmad bin Kemin ya. Nah, memiliki tanah seluas 10.000 meter atau 1 hektar di wilayah Tanah Kusir. Lalu kemudian Ri'ih bin Kemin pada tahun 2009 Kemin bin Wahab meninggal dunia. Meninggalkan sebidang tanah, salah satu ahli warisannya adalah sebidang tanah seluas 10.000 meter. Nah, pada saat Kemin bin Wahab meninggal dunia, Ri'ih bin Kemin berada di Arab Saudi, yang ada di Jakarta, di keluarga yang hidup hanya adalah salah satu-satunya ahli waris yang lain, yaitu Ahmad bin Kemin. Ya, jadi ada tanah 10.000 meter peninggalan Kemin bin Wahab. Namun Kemin bin Wahab itu meninggal 2009, lalu kemudian pada saat 2009 itu Ri'ih bin Kemin ada di Arab Saudi, maka dia tidak bisa menghadiri pemakaman orang tuanya dan diserahkan semuanya kepada Ahmad bin Kemin.
pada tahun 2019 ya, tahun 2020 Ri'i bin Kemin kembali dari Arab Saudi dan dia lihat di tanah dulu ayahnya punya sudah tertulis sebuah plan bahwa tanah ini milik PT Maju Bersama ya, berdasarkan akta sertifikat hak guna bangunan nomor 10 tahun 2019 ya. Jadi nomor 10 tahun 2019. Nah, pada saat itu Ahmad bin Kemin pun sudah meninggal dunia. Ri'i tidak tahu dan dia nanya sama anak-anaknya Ahmad bin Kemin, tidak mengerti kenapa tanah itu dijual kepada atau dikuasai oleh PT Maju Bersama dan sudah bersertifikat pula ya. Maka oleh karena itu untuk mencari tahu pihak Ri'i bin kuasa hukumnya kemudian mengajukan somasi dalam bentuk teguran dengan cara menjelaskan kedudukan Ri'i bin Kemin sebagai satu-satunya ahli waris dari tanah tersebut dan tanah tersebut belum pernah dibagi waris dan oleh karena itu juga belum pernah dijual kepada siapapun. Kedudukan itulah disampaikan kepada perusahaan PT Maju Bersama bahwa perusahaan PT Maju Bersama membeli dari siapa. Karena itu dikirimlah surat ini sekaligus mengajak PT Maju Bersama untuk bermusyawarah sehingga kemudian diharapkan PT Maju Bersama akan menjelaskan dari mana dia mendapat tanah tersebut. Apakah mungkin dari Ahmad bin Kemin, saudaranya yang sudah meninggal itu, atau dari pihak lain. Jadi pada dasarnya adalah tetap mengundang orang tersebut di kantor kita untuk bermusyawarah atau di tempat lain yang diinginkannya supaya menjelaskan kedudukan daripada tanah tersebut. Apakah tanah tersebut dibeli dari seseorang atau dibeli dari Ahmad bin Kemin sendiri yang mungkin saja bisa berbuat curang terhadap saudaranya sebagai ahli waris. Kita tidak tahu karena memang masalah tanah memang sering terjadi. Nah, saudara sekalian, inilah intinya. Nanti saya sampaikan, saya kirimkan bentuk somasinya kepada panitia dan hal itu. Baik, saudara sekalian, karena memang diminta hanya 10 menit lagi untuk diskusi, saya pikir kita lebih baik diskusi saja, ya, diskusi saja. Dan saya yakin di sini banyak ahli-ahli hukum juga. Jadi mungkin lebih baik berdiskusi, tukar pikiran, tukar pendapat. Nanti kita cari kita saling mengisi di mana letak kelemahan dan kekurangan masing-masing. Terima kasih kepada moderator, dikembalikan dan tempat. Baik Bapak, terima kasih atas materinya. Baik rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab saja. Untuk rekan-rekan semua yang ingin bertanya langsung, silakan raise hand. Kalau ada yang kesulitan untuk raise hand, bisa sampaikan di kolom chat. Yang udah raise hand boleh langsung bicara aja. Oke. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, sore Bang. Maaf saya nggak on cam Bang, karena lagi di jalan juga Bang. Makasih. Ya, salam kenal Bang. Ya, salam kenal kembali. Ya baik. Pak Sugianto ya. Betul Bang. Saya Sugianto Bang dari Tangerang Bang. Ya siap. Suara saya jelas Bang, izin suara saya jelas. Ya. Oke, jelas ya Bang ya. Jelas sekali, sangat jelas. Baik, siap Bang. Saya ada 2 pertanyaan Bang. Yang pertama saya udah kirim di chat, cuman nggak apa-apa saya bacakan lagi. Kalau surat kuasa itu kan lebih baik dibuat rangkap 2 atau gimana Bang? Maksudnya yang asli pun itu siapa yang pegang ya Bang? Itu pertama.
Kecepatan nggak saya? Yang Enggak, kedua saya gini. ngerti surat kuasa. Oke, yang kedua gini Bang, ini menyangkut juga surat somasi sih. Jadi ada pinjam, ini hutang piutang nih. Awalnya hutang piutang nih Bang. Awalnya hutang piutang. Nah, apa namanya? Saya niatnya mau lunasin nih karena tinggal 3 kali pembayaran lagi. Tapi saya minta sama pihak bank itu sebelum saya lunasin saya minta APHT, SHT, surat hak tanggungan, akte pemberian hak tanggungan dan sebagainya Bang. Jadi saya mau minta itu dulu tuh. Nah, diberiin sama Bang, dikasih. Nah, sudah dikasih, saya analisa nih, saya pelajari, saya analisa. Ya. Tapi saya menemukan ada kejanggalan. Kejanggalan ini pertama di akte apa di surat perjanjian kredit di bawah. Ini surat perjanjian kreditnya di bawah tangan, Bang. Surat perjanjian kreditnya di bawah tangan. Ya, oke. Terus? Nah, ini nggak ada, saya nggak pernah tanda. Yang pertama poinnya saya nggak pernah tanda tangan di surat perjanjian kredit. Yang kedua di SHT-nya pun saya nggak pernah ada tanda tangan dan cap jari. Nah, pertanyaan saya niatnya mau lakukan 2 ini Bang. Yang pertama saya udah lapor polisi Bang. Saya udah lapor polisi nih. Tindak pidana itu. Saya udah laporin polisi. Tapi niatnya pun saya mau secara perdata juga saya mau gugat di pengadilan. Nah, pertanyaan saya, ini kalau menurut analisa saya pasti masuknya ke PMH Bang ya. Perbuatan melawan hukum. Nah, cuma nanti gimana Bang? Kita ngajuin gugatan ini minta batalin aktenya surat perjanjian atau gimana Bang baiknya Bang? Mungkin Abang lebih senior nih. Mungkin itulah poinnya Bang yang saya mau tanyakan nih. Saya udah kasih somasi mengenai tanda tangan, cap jari dan sebagainya, tapi nggak ada tanggapan dari pihak Bang. Nah, ini menurut saya poin saya juga nih. Poin saya, kenapa saya bilang poin saya? Karena mereka nggak ada tanggapan, berarti mereka maksudnya tidak bisa memberikan bukti gitu loh. Itu Bang maksud saya. Mungkin itu Bang pertanyaan saya. Makasih. Baik. Ada yang lain? Aku paham ya. Yang ada lagi kah? Udah Bang, cukup 2 itu Bang. Oh iya, teman yang lain maksudnya. Oh baik. Makasih. Silakan. Ya Pak, Pak ini dilanjut dulu pertanyaan yang lain. Nanti Bapak sekalian jawab seperti itu ya Pak. Ya boleh. Ya baik. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari rekan kita namanya Pak Rizky. Ya, jadi beliau bertanya seperti ini Pak. Adakah somasi untuk perkara pidana? Bila ada somasi dalam perkara pidana, dalam perkara apa saja, dan bisakan diberikan contoh surat somasi dalam perkara pidana tersebut gitu Pak. Baik. Iya. Oke. Baik Pak, ini ada yang raise hand lagi. Boleh langsung lanjut aja Pak ini? Boleh. Baik, silakan Pak Bahrun Saputra untuk bisa berbicara. Baik. Halo? Ya, Mas Bahrun, salam kenal. Salam kenal Pak. Bapak, saya lagi tidak on call Pak. Lagi di mana? Lagi di jalan Pak. Yes, sip. Semangat tinggi. Siap. Begini Pak, pertanyaan saya. Ini kalau seumpama kita somasi orang gitu kan, satu perusahaan. Kita somasi ibaratnya ada suatu kewajiban dia yang dia tidak penuhi. Seumpama suatu jalan gitu, pemasangan, contohlah seumpama pemasangan pipa. Nah, kita sudah bayar uang tetek bengeknya lah. Tapi kerjaan itu tidak dilakukan. Nah, kita somasi. Tapi dari perusahaan itu menggugat kita, hebatnya dia melaporkan kita ke polisi. Walah. Nah, terus? Nah, dia melaporkan kita ke polisi dengan delik perbuatan tidak menyenangkan mungkin ya. Waduh. Nah, terus seperti itu Pak. Baik. Polisinya seperti apa itu Pak? Baik, nanti kita jelasin ya. Ya, makasih Pak sebelumnya. Baik. Ya, salam. Baik ya. Makasih. Pertama, ini Mas siapa tadi lupa lagi ya, Musdikno apa tadi Mas Sugianto tadi ya. Siap Bang. Ya, Mas Sugianto. Nah, Mas Sugianto begini ya. Dalam membuat surat kuasa yang harus diperhatikan adalah yaitu surat kuasa tersebut tidak perlu dirangkap 2 ya, tidak perlu dirangkap 2
Karena surat kuasa itu bermaterai dari orang yang memberikan kuasa. Ya, surat kuasa aslinya dipegang oleh si penerima kuasa, sementara Mas Sugianto pegang fotokopinya. Ya, surat kuasa aslinya dipegang oleh yang menerima kuasa, sementara kopinya dikopi setelah ditandatangani, distempel oleh perusahaan, oleh kantor pengacaranya, sudah diberikan kuasa, ditandatangani, kemudian pengacaranya juga tandatangani dan distempel. Nah, yang sudah jadi itu kemudian difotokopi, kopi fotokopinya saja lah yang harus yang bisa dipegang oleh Mas Sugianto sebagai pemberi kuasa. Tetapi kalau seandainya kita tidak berikan aslinya kepada si penerima kuasa, nah ini penerima kuasa ditanyakan aslinya nggak bisa, ya, sehingga ditolak. Kalau ke pengadilan ditolak, mana aslinya? Ini kan fotokopi, aslinya mana sebagai penerima kuasa, ya. Meskipun itu jarang terjadi, ya, di mana biasanya memang surat kuasa asli diminta langsung oleh kuasa hukum yang diberikan kuasa, ya. Itu satu. Yang kedua mengenai hutang piutang yang akan menggugat, ya. Begini ya, soal hutang piutang, soal persoalan perdata dengan pidana itu adalah konteks yang berbeda. Meskipun ya ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan yang dimaksud, ya, namun jika seandainya perjanjian utang piutang yang dibuat antara kreditur dan debitur tersebut sudah memenuhi syarat, maka perjanjian tersebut tetap saja sah, sementara kasus pidananya juga bergulir dengan sendirinya. Ya, jika ada pemalsuan tanda tangan untuk membuat sebuah perjanjian, maka dalam hal ini perjanjiannya sebagaimana 1320 dapat dibatalkan, ya. Jadi dapat dibatalkan dalam hal perdata perjanjiannya dapat dibatalkan. Ya, sorry, boleh potong? Ya. Oh ya, baik. Jadi sebuah perjanjian yang dibuat dengan penipuan, pemalsuan dan segala macam memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat pasal 1320, di mana di dalam pasal 1320 disebutkan perjanjian itu sah adalah apabila sepakat bagi mereka yang membuat perjanjian. Sepakat dalam arti ini tidak berdasarkan pemaksaan, tidak berdasarkan penipuan, termasuk dengan cara pemalsuan. Ya. Terhadap perjanjian-perjanjian yang dipalsukan ini, maka perjanjian tersebut berdasarkan teori hukum perjanjian dapat dibatalkan. Ya. Akan tetapi kalau seandainya perjanjian awalnya sudah benar, lalu kemudian ada perjanjian baru yang kemudian tidak diketahui oleh Mas Sugianto, ya, ada perjanjian baru mungkin begitu, ya, yang katanya dibuat secara tanpa sepengetahuan Mas Sugianto, maka yang batal itu hanyalah perjanjian yang berikutnya yang dipalsukan saja. Sementara perjanjian sebelumnya, jika perjanjian itu adalah benar, maka itu dibatalkan. Dari pengakuan Mas Sugianto mengatakan saya sudah melunasi dan hampir lunas. Artinya adalah perjanjian sudah berjalan dengan baik selama ini. Jadi ada dua perjanjian kemungkinan saya buat ini. Awalnya perjanjian umum mengenai hutang piutang, namun kemudian sedikit ada bermasalah. Lalu kemudian cuma satu bang, maaf saya satu saja. Cuma satu bang, cuma satu. Oh, satu saja. Kalau satu saja, kalau perjanjian tanpa persetujuan atau dengan pemalsuan, maka sudah dapat dipastikan perjanjian itu adalah perjanjian yang dapat dibatalkan. Berarti nanti saya lakukan gugatannya membatalkan perjanjian tadi bang ya, mengajukan ke pengadilan ya. Ya, membuat perjanjian untuk membatalkan gugatan
pembatalan perjanjian atas perbuatan melawan hukum ya. Baik. Dan itu disebut sebagai ingkar janji karena perbuatannya adalah Jangan lembur. Jadi itu jawaban saya. Yang ketiga perkara pidana apa tadi ini ya? Enggak, saya udah masukin juga pidananya, udah saya masukin juga, Bang. Oh iya, siap. Udah saya laporin polisi, udah saya proses. Baik. Tinggal pendatanya aja yang saya lagi susun gugatan nih. Ya, oke. Nanti disusun aja gugatannya baik-baik. Berarti nanti untuk ininya, untuk kerugiannya saya masukin yang sudah saya store semua atau hanya yang pokoknya saya nggak minta ya Bang. Nanti berarti yang kerugian itu hanya yang bunga plus dendanya ini yang saya udah bayar aja ya. Iya. Jadi begini, bukan berarti kita iyain begitu, bukan. Kita susun ya apa yang kita mau dalam perjanjian itu, apakah kita mau bayar bunga atau denda, ataukah kita bayar utang, atau kita tidak mau membayar sama sekali, itu apabila perjanjiannya sudah dibatalkan, maka tentu saja semua kewajiban jadi gugur. Ya, itu kalau pengadilan membatalkan perjanjian itu. Ya, kalau atas dasar bukan merupakan sebuah tidak disetujui atas dasar perbuatan pidana, yaitu pemalsuan tanda tangan. Ya, kenalah di pasal 263, 264, 266 ya. Jadi saya minjam 100 juta, Bang. Saya udah kasih dia itu 180 juta karena bunganya ini gede banget nih. Bunganya ini sampai 100%. Jadi bunganya ini 80 juta udah saya bayar lunas. Iya, bunga sudah bayar lunas. Artinya kan sudah ada perjanjian sebelumnya. Yang saya pertanyakan adalah kenapa ada sebuah perjanjian yang kata Mas Sugianto tidak ditandatangani. Gimana tuh maksudnya? Betul Bang, tadinya karena saya orang awam Bang. Tadinya kita awam, baru sekarang aja mulai melek hukum nih. Tadinya kita awam banget tadinya hukum, makanya mulai sekarang mau belajar hukum gitu. Jadi sekarang ini baru mulai melek nih. Tadinya benar-benar buta. Ini di bank atau dia Pak di perusahaan online? Kenapa Bang? Sorry, kenapa? Jamnya di mana? Oh, BPR Bang. BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Ya, jadi begini ya, maaf nih, kemungkinan saya mau tebak-tebak doang ya. Baik. Jadi kemungkinan begini, di bank itu sudah ada perjanjian baku namanya. Ya, perjanjian baku di mana kita setuju atau tidak setuju, kita harus ikuti perjanjian itu. Nah, setuju atau tidak setuju kita ikut perjanjian itu. Nah, mungkin perjanjian baku ini yang mungkin Mas Sugianto tidak sepakat. Ya, betul. Ya, dan saya yakin bahwa mungkin ini yang tidak sepakat. Nanti gini aja deh, teman-teman di sini juga mungkin bisa, tapi melalui saya juga bisa. Nanti kalau bisa, itu kita bisa nanti kita bisa konsultasi terus dalam ini. Jangan khawatir. Siap. Sugianto juga mau maju sendiri juga nggak apa-apa. Nanti saya kasih konsultasi gratis. Oke. Baik Bang. Baik Bang. Makasih Bang ya. Assalamualaikum. Salam. Yang berikutnya tadi Mas, tolong diulangi pertanyaannya kayak itu ya. Perkara pidana tadi yang berikutnya ini. Yang pipa ya Pak ya. Harun Mas Pak. Iya Pak. Kita somasi orang yang punya perusahaan ini. Semua TTB bengeknya itu kita sudah lunasin, umpama uang bayar kilometernya lah. Nah, kita somasi karena pipa PDAM belum masuk ke rumah kita. Kenapa dari sudah 2 tahun ini tidak dipasang? Kita somasi seperti itu Pak. Tapi dari pihak perusahaan ini tidak terima, dia laporkan kita ke polisi. Baik ya, baik. Gini ya, saya pikir somasi adalah hak perdata bagi setiap orang, ya. Setiap orang memiliki hak untuk mengajukan somasi atau bahkan mengajukan gugatan ke pengadilan. Kalau dia menganggap bahwa itu merupakan sebuah perbuatan tidak menyenangkan, sepertinya perusahaannya berlebihan ya. Nah, berlebihan artinya adalah bahwa dia tidak mengerti hukum. Karena apa? Setiap orang berhak untuk mengajukan keberatan apabila dia merasa dirugikan. Kalau dia merasa dipermalukan dengan hal itu urusan dia sendiri. Yang jelas
apa yang Mas Bahru lakukan adalah untuk tujuan mendapatkan hak kita, kan gitu. Jadi dalam hal ini perusahaan tersebut membuat laporan polisi, saya pikir bisa dipertimbangkan juga untuk digugat balik, dilapor balik. Begitu, Mas. Oh gitu Pak ya. Kalau supaya dia Ya. lapor, kita lapor balik gitu Pak ya. Nah, kita bisa pertimbangkan kenapa kita berada di posisi yang dilindungi hukum sebagai seorang seorang makhluk private ya, manusia, orang yang memiliki pribadi, yang memiliki hak hukum, penyandang hak dan kewajiban. Dalam hal ini kita tidak mempersoalkan masalah hal-hal yang lain. Yang jelas yang kita persoalkan adalah hak kita, kan begitu kan? Masalah apa itu yang Pak Bahru katakan itu. Jadi saya pikir ini bisa dipertimbangkan untuk lapor balik kalau dia benar-benar melapor, ya, gitu, Mas. Kemudian somasi pemasangan pipa, ya. Mas siapa tadi ya? Sorry. Halo? Ya Pak. Saya Tadi juga. Mas apa ya pemasangan pipa itu tadi? Halo? Ya Pak. Tadi yang pemasangan pipa ini siapa tadi? Saya Pak Harun, Pak Harun udah pindah. Oh. Yang untuk pertanyaan ketiga, Bu Moderator? Ya baik Pak. Untuk pertanyaan dari Pak Rizky Pak sebelumnya Tadi yang pertanyaannya tentang apa tadi? pidana. Pertanyaannya apa tadi? Ya saya bacakan kembali ya Pak. Ya. Ya. Adakah somasi untuk perkara pidana? Bila ada, contohnya seperti apa, Pak? Oh, iya. Baik. Begini, dari awal saya sudah sampaikan nih, ya, bahwa perkara-perkara somasi dalam perbuatan melawan hukum, dalam prakteknya, ya, kita malah seolah tidak ada kewajiban untuk somasi itu. Tidak pernah hakim mempertanyakan ini ada somasi apa belum. Tidak pernah juga lawan mempertanyakan kami belum pernah diberikan somasi. Tidak pernah itu, ya. Artinya adalah dalam perbuatan melawan hukum, kewajiban somasi bukanlah merupakan sebuah somasi bukanlah sebuah kewajiban, ya. Ini perbuatan melawan hukum dulu ya. Kedua, dalam hal pidana ini jadi masalah, ya. Dalam hal pidana, penyidik pada umumnya meminta kita untuk menyampaikan somasi terlebih dahulu sebelum melakukan laporan. Misalnya, sebuah kasus saya, kasus warisan, di mana seorang ahli waris ya seperti Ri'i bin Kemin tadi, ya, seperti kasusnya Ri'i bin Kemin, di mana diduga Ahmad bin Kemin yang menjualnya, ya. Dan kemudian perusahaan karena Ahmad bin Kemin tidak sudah meninggal, maka perusahaan yang kita somasi. Nah, dalam hal ini somasi juga kita bisa sampaikan apabila kita sudah tahu bahwa perusahaan tersebut memegang sertifikat palsu, maka sebenarnya jika perusahaan itu tahu kalau dia menggunakan dokumen-dokumen palsu, maka dia ada konsekuensi pidana. Tapi ini contoh kurang bagus, ya. Mungkin lebih baik contohnya seperti ini. Seseorang ahli waris yang sebenarnya adalah tidak berhak sebagai ahli waris. Namun karena dia seorang anak angkat, maka kemudian dia menguasai harta yang dimiliki orang tua ahli waris, ya, karena dia anak angkat disayangi. Nah, ahli waris yang sebenarnya tidak ada di rumah, dia kuasai harta itu dan dia jual-jual. Nah, maka terhadap ini ada penggelapan, ya, ada penggelapan atas harta warisan milik daripada ahli waris yang sebenarnya, di mana barang tersebut ada di rumah yang mereka tempati, tapi mereka jual. Maka terhadap hal ini adalah contoh yang cocok untuk bisa diberikan terhadap somasi dalam hal hubungannya dengan pidana. Jadi
dalam hal pidana juga bisa seseorang yang bukan ahli waris tapi menguasai hak harta warisan bisa disomasi dulu untuk menyerahkan atau mengembalikan harta warisan itu sampai kemudian kita terpaksa harus mengajukan laporan polisi. Demikian kalau polisi. Juga contoh lain adalah dalam kasus penipuan. Ya, dalam kasus penipuan itu juga diperlukan somasi untuk agar orang tersebut, orang yang diduga menipu itu ya memberikan klarifikasi atau mengakui perbuatannya dan menyelesaikannya secara musyawarah. Biasanya pihak penyidik juga meminta kepada kita agar disomasi lebih dahulu. Jadi saya berkali-kali mengajukan membuat laporan polisi. Polisi bilang konseling ya. Jadi belum lagi penyidik. Jadi di kantor polisi itu kan ada pihak yang menerima laporan, yaitu kita sebut dengan mereka menyebut dirinya di situ tempatnya namanya konseling, yaitu tempat diskusi bahwa perkara itu masuk pidana apa tidak. Nah, kemudian setelah perkaranya masuk, maka akan ada penyelidikan pada perkara itu, disebut penyelidik. Berikutnya ada penyidik kalau kasusnya sudah menjadi tersangka. Oleh saudara sekalian, maka dalam hal ini yang bisa dijadikan contoh untuk kasus pidana adalah kasus penipuan, kasus penggelapan atau penggelapan terhadap harta warisan, dan kasus-kasus lain seperti misalnya ya penggelapan, penipuan dan warisan ya. Seperti itu bisa kita buat sebuah somasi dulu sebelum kita melaporkan ke pihak yang berwajib. Ya. Jadi pada dasarnya adalah kasus yang tidak yang bisa dicabut. Yaitu kasus bukan kejahatan ya. Tapi kalau kasus kejahatan nggak perlu somasi. Karena kasus kejahatan yang ada di buku 2 itu adalah tanggung jawab pihak penegak hukum. Ya, mencuri, merampok, semua yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam buku 2 itu sebenarnya tidak ada somasi. Cuma ya penipuan juga tidak perlu somasi sebenarnya, tapi kita juga kadang-kadang diperintahkan oleh pihak penyidik untuk membuat somasi. Ya, jadi dalam praktek sama peraturan perundang-undang kadang-kadang berbeda. Kenapa? Kejahatan umum itu sudah menjadi kewajiban dari pihak penegak hukum. Ya, oke, silakan selanjutnya. Oke, baik Pak. Ini ada dua penanya lagi ya Pak. Nanti akan disampaikan langsung. Itu silakan Pak Muhlis yang raise hand. Pak Muhlis Abdurrahman. Ya, siap. Ya, terima kasih. Ya. Mohon izin Bang, izin bertanya dan diskusi barangkali ya. Mohon maaf saya tidak bisa buka videonya karena agak rusak nih anunya. Kalau agak putus-putus mudah-mudahan cepat tertangkap lah pertanyaan saya. Jelas. Ya, lepas dari konteks tadi dikasih contoh kop suratnya law and partner ya. Saya kira kan soal keperdatan sepakat tadi Abang bilang hak keperdatan itu milik setiap individu untuk melakukan keperdataan gitu kan. Nah, kalau kasusnya adalah hutang piutang, kemudian tidak ada perjanjian, angkanya juga misalkan ya gede, misalkan 10 juta kan gitu. Tapi tidak ada perjanjian dan kita tidak mungkin juga menggunakan jasa lawyer kan gitu kan. Kira-kira itu bisa enggak kemudian menjadi penagihannya lewat somasi gitu kan. Kalau kemudian diterapkan lewat somasi itu efek jera bagi si pengutangnya kemana alurnya? Apa dia harus ditembuskan ke RT dan sebagainya tuh. Kan yang terjadi kan begitu. Banyak kasus utang piutang tanpa perjanjian. Kan kita nggak mungkin pakai pendekatan lawyer kira-kira itu kan. Tapi kan utang ini jelas harus iya. Harus dibayar kira-kira karena kita merasa dirugikan gitu karena wan prestasi itu kan. Yang kedua, saya menarik juga soal kasusnya Abang tadi agak mirip-mirip juga nih dengan apa yang saya coba rasakan. Cuman ini lebih kompleks lagi, yang menerima sertifikat tanah sebelum warisan itu adalah keponakan. Jadi gini, kalau tadi kasusnya
si orang itu dia tidak tahu tanahnya itu dijual ke siapa. Kalau ini lebih unik lagi. Jadi pada saat bapak saya misalkan gitu ya belum meninggal, kemudian dia meninggal, tiba-tiba sertifikat rumah itu menjadi dua, yang satunya atas nama cucu gitu. Sementara ahli warisnya belum pernah dibagi nih, gitu kan. Dalilnya ada, dia bilang dalil sertifikat itu dibuat karena akte hibah, gitu kan. Nah kalau kasusnya kayak gini gimana? Karena yang ahli waris sebetulnya nggak terima karena orang dalam konsep waris kan pasti kehijab ya. Antara ada anak dulu gitu sebelum ke cucu. Nah faktanya ini terjadi. Kalau digugat di PT UN nggak mungkin karena sudah bersertifikat, gitu kan? Karena kan masanya kan 5 tahun, kalau tidak ada gugatan berarti sertifikatnya resmi gitu kan. Tapi faktanya itu bukan warisan atau sesuatu yang sudah dibicarakan di keluarga kira-kira. Mohon pandangannya Bang, terima kasih. Yes, ya. Ini satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa ada waris dan warisan ya. Nah, jika hartanya dalam bentuk harta warisan, maka setelah ahli waris meninggal, supaya tidak terjadi cekcok apa-apa, maka yang paling pertama dilakukan adalah meminta surat keterangan waris. Ya, surat keterangan waris itu cukup dari RT RW, lurah dan camat. Tidak perlu harus ke pengadilan. Tetapi bukan keterangan waris, pernyataan ahli waris ya. Tetapi apabila kemudian terjadi konflik di antara para ahli waris, maka perlu ditetapkan penetapan ahli waris oleh pengadilan agama kalau dia beragama Islam. Nah, apabila seperti yang Mas Mukhlis sampaikan tadi, maka langkah yang pertama adalah ya, satu, sebenarnya jika disebut sebagai hibah, maka hibah itu tidak boleh 30%, di atas 30%, sepertiga. Ya. Kemudian hibah itu harus dibawa melalui akta pejabat, tidak bisa secara lisan. Nah, kalau dia hibah melalui pejabat, pembuat akta tanah itu, maka kita harus lihat apakah hibah itu sesuai dengan ukurannya, yaitu minimal paling banyak hanya boleh sepertiga. Artinya tidak boleh melebihi hak daripada ahli waris yang lain. Nah, dalam hal ini ada dua konsekuensi. Satu, ya, bisa dilakukan langkah hukum pidana, yaitu kemungkinan ada pemalsuan di dalam membuat dokumen-dokumennya. Yang kedua, bisa dilakukan dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga kemudian akta jual belinya itu termasuk akta hibah, termasuk kemungkinan sertifikat itu bisa tidak sah, ya, tidak dibatalkan ya, tapi dikatakan tidak sah. Nah, jika sudah demikian, maka akta-akta yang tidak sah tersebut, maka berarti kemudian perjanjiannya juga hartanya juga dikembalikan kepada yang secara awal, yaitu dihitung ulang. Siapa yang berhak, siapa yang memiliki ahli waris, mana yang memiliki akta hibah dan segala macam. Hibahnya ini tidak boleh lebih dari sepertiga, itu pun harus dengan akta pejabat yang berwenang. Ya, kalau tidak ada akta hibah dari pejabat yang berwenang, maka akta tersebut dapat diabaikan, dan apabila terjadi perubahan atau pemindahan hak dengan akta hibah yang tidak benar, maka dapat dikatakan diindikasikan sebagai perbuatan pidana. Jadi ada pidana dan ada perdata. Perdata adalah membatalkan. Kalau tadi sudah lebih dari 90 hari tidak mungkin, yang mengeluarkannya tidak boleh lebih dari 90 hari, tetapi ada ketentuan di Departemen Pertanahan, di Badan Pertanahan Nasional, apabila akta tersebut sudah belum melebihi, sertifikat tersebut belum melebihi 5 tahun, maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan oleh BPN tanpa proses pengadilan. Ya,
apabila sertifikat yang diterbitkan tersebut belum lagi melebihi 5 tahun, maka sertifikat itu dapat dibatalkan oleh BPN tanpa melalui proses pengadilan. Kalau lebih dari 5 tahun. Kalau lebih dari 5 tahun harus dengan gugatan. Kalau gugatan, kalau udah lewat dari 90 hari masalah PTUN yang nggak bisa, maka kita bisa mengajukan gugatan melalui perbuatan melawan hukum, melalui pengadilan negeri yang berwenang. Ya, gitu Mas. Kalau akte hibahnya nggak mesti persetujuan kan, lagi waktu buatnya persetujuan ahli waris nggak perlu kan waktu. Kalau hibah nggak perlu. Misalkan dia ngasih hidup. Tapi artinya gini, ya. tidak boleh lebih dari sepertiga. Itu pertama. Yang kedua, harus melalui akta pejabat yang berwenang, notaris atau PPAT kalau tanah. Ya, kalau tanah harus PPAT. Ada nggak PPAT-nya? Gitu. Jadi kalau dulu kan ada itu yang bikin repotnya, yang produk Prona itu tuh, yang banyak masalah itu. Tetap bisa digugat itu, Prona itu bisa digugat, ya. Karena apa? Karena dasarnya tidak benar, maka itu bisa digugat. Kalau seandainya ahli warisnya nggak ada, itu bisa lah, susah. Tapi kalau ada bukti itu bisa digugat, Mas Muklis, gitu. Baik, ya, Baik. Soal piutang, Bang, gimana? Somasi kan nggak pakai kopso lawyer tuh, secara individu. Baik. Utang ya. Utang piutang memang tidak perlu harus surat perjanjian, karena memang yang wajib pakai surat perjanjian itu adalah terhadap harta benda bergerak, tidak bergerak seperti tanah yang harus dibuat di depan pejabat pembuat. Tapi dalam hal utang piutang uang tidak perlu harus ada surat perjanjian, tetapi cukup ada saksi yang mengetahui ada utang piutang itu. Nah, dalam hal ini ya pemerintah negara juga sudah menyiapkan gugatan sederhana. Kalau mau mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan, putus hanya dalam waktu berapa sidang? Saya belum pernah mengajukannya, tapi kalau tidak salah 2 kali persidangan putus. Ya, gugatan sederhana. Yang persoalannya adalah kalau toh kita mengajukan gugatan sederhana, ada nggak uangnya? Iya kan? Ada nggak barangnya yang menjadikan jaminan? Itu juga persoalannya. Nah, sekarang ini kalau saudara mengatakan ya udah kita somasi aja, kita bikin malu aja dia dikirim surat ke RT-nya segala macam, itu adalah salah satu cara mungkin untuk menekan psikologisnya. Karena ini apa? Hukum itu tidak bisa, ini kita kalau ketemu di filsafat hukum dengan saya, hukum itu tidak bisa menjangkau keadilan keseluruhannya. Ada halnya hukum nggak bisa menyelesaikan masalah, meskipun masalahnya masalah kecil. Masalah seperti ini sulit diselesaikan oleh hukum. Ya, jadi masalah ini terkadang tidak bisa diselesaikan oleh hukum. Kenapa hukum belum bisa menjangkau itu? Yang seperti ini malah lebih sulit diselesaikan. Kenapa? Satu, orang yang punya hutang nggak ada uangnya. Yang kedua, jaminan yang untuk diambil juga nggak ada. Yang ketiga, jika kita mengajukan gugatan ke pengadilan, sama dengan hilang kambing, kita mau cari kambing yang hilang kerbau. Itu kan? Nah, ya benar. Langkah yang terbaik itu memang yaudah datangnya keluarganya somasi, diminta saja baik-baik, kalau perlu istrinya itu sama istrinya segala macam, sehingga nanti dia malu ditelepon terus, kan akhirnya malu juga. Ya, dan kalau dia ada uang pasti dibayar karena sudah malu. Tapi kalau nggak ada uang dia mungkin pasang badan kalau nggak ada uang. Tapi kalau ada uang pasti bayar. Itu kira-kira Mas Muklis. Siap, baik. Siap. Terima kasih. Ada yang lain kah? Iya, baik Pak. Ini satu penanya terakhir ya Pak. Ada Bu Rika. Silakan langsung bicara Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, jika satu perusahaan terlambat dalam menyelesaikan jasa yang Bu, suaranya kecil. Iya, coba. Nah Pak, jika satu perusahaan terlambat dalam menyelesaikan jasa yang dijanjikan, apa somasi yang dikenakan? Bisa langsung menuntut ganti rugi ataupun harus menyelesaikan pekerjaannya dulu? Kalau nggak salah, jika sebuah perusahaan terlambat menyelesaikan
apa namanya pembayaran terhadap proyek ya, kira-kira gitu ya. Apakah kita bisa mengajukan ganti rugi atau apa dulu, somasi dulu? Ya. Sebenarnya begini ya, kan tadi kita katakan bahwa somasi ini tidak selalu harus pakai somasi terus, tapi somasi ini adalah langkah atau cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah sebelum masalahnya berlarut-larut. Ya, nah somasi ini, maka kalau saya di kantor saya tidak pernah menggunakan dengan ini dalam waktu 15 hari harus segera membayar, kalau tidak kami tidak pernah begitu. Kami pertama sekali adalah mohon klarifikasi, tolong dijelaskan karena klien kami mengaku dia sudah memiliki pekerjaan ya, belum dibayar. Nah, untuk ini jika memang sudah demikian adanya bisa diminta langsung ya, bisa ditagih langsung saja sesuai dengan kontrak yang ada di antara kita dengan perusahaan itu ya. Jadi tidak perlu harus somasi juga. Oke. Halo? Iya, gimana Bu Rika? Apakah sudah cukup? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi saya tegaskan lagi, kita kerja di perusahaan, ya sorry, jika kita kerja di perusahaan, lalu ada pekerjaan yang dia belum bayar, cukup masukin aja tagihan kita udah, ya, tagihan kita supaya dia bayar, cukup. Ya. Iya, Pak. Siap, oke. Lanjut, ada pertanyaan lagi? Ya, baik. Ada yang ingin bertanya kembali? Ada tambahan dikit itu kalau untuk somasi bisa itu perlu dilampirkan bukti-buktinya enggak? Oh iya, kalau bisa begitu. Kalau somasi sebaiknya kita lampirkan bukti-bukti untuk menunjukkan kepada dia bahwa kita mengajukan somasi ini pakai dasar. Ya, itu lebih baik begitu ya. Jadi lebih baik kita lampirkan bukti-buktinya, misalnya perjanjian, kita lampirkan perjanjian. Kemudian hutang yang belum ditagih kita lampirkan fotokopinya saja ya. Jadi kemudian dia bisa baca bagaimana dia bisa memenuhi prestasi yang dia harus bayar ke kita, kepada kita yang mengajukan somasi gitu, Mas. Siapa? Tapi kalau seumpama uang yang kita kasihkan ke perusahaan itu yang terima anak buahnya gitu loh, Pak. Nah, terus? Yang terima anak buahnya, otomatis kan pihak perusahaan mengelak bahwa ini bukan kami tidak mau mengerjakan karena uang tidak masuk di kas kami, tapi atas nama perusahaan itu, gitu Pak. Aku udah mengerti ya. Gini ya, yang penting anak buahnya tersebut ada bukti kalau anak buahnya yang menerima, ya. Karena anak buah sebuah perusahaan, apakah staf atau karyawan, bagian daripada perusahaan tersebut, ya. Tapi harus dicatat juga, jika anak buah tersebut sebenarnya hanya menerima saja, dia tidak mengerti dengan masalah, itu juga menjadi kesalahan ada di pihak kita. Tapi kalau anak buahnya tahu masalahnya, ini menerima anak buahnya dan disampaikan kepada dia bahwa masalahnya adalah bahwa saya sudah bayar hutang saya kepada karyawan bernama Eliza yang bekerja sebagai sekretaris, dan si Eliza ini fotonya tanda tangannya, maka hal itu kita bisa beralibi bahwa kita sudah membayar. Cuman kalau kita tidak bisa membuktikan bahwa si Eliza yang menerima dan kita hanya mengatakan anak buah bapak bernama Eliza, tapi kita tidak bisa menunjukkan Eliza menerimanya, maka hal itu adalah sebuah kesalahan kita. Maka sebaiknya menyerahkan uang kepada anak buah yang tidak ada sangkut pautnya untuk kedepannya jangan dilakukan. Begitu. Itu masalahnya kan sekarang anak buahnya sudah tidak kerja di situ, Pak. Tapi bukti baca tanda terima perusahaannya itu ada. Itu nggak ada masalah, ya. Artinya kita memiliki alibi, memiliki alasan bahwa kita sudah lunasi. Oke? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, nanti kalau konsultasi, saya biasa nggak apalah kalau hal yang ringan-ringan, nanti konsultasi
tanya aja nomor HP kita di apa? HP saya di sama teman-teman yang panitia ya. Nanti kita kasih konsultasi gratis. Oke? Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Tidak harus juga harus melalui kantor saya. Kalau ada tidak harus ya. Oke, baik. Ya, silakan. Ya, baik Pak, karena waktunya juga sudah ini melewati batasnya. Untuk selanjutnya rekan-rekan semua, kita lanjut ke sesi foto bersama, lalu penutupan. Kalau untuk info lebih lanjutnya nanti akan panitia infokan. Iya, nanti contoh somasi dan lain-lain nanti saya kirim melalui panitia ya. Oke? Ya, baik. Untuk sesi foto bersamanya nanti akan dipimpin oleh operator. Teman-teman boleh on cam dulu. Nanti operatornya silakan. Oke. Bang Abdurrahman. Oke. Terima kasih. Oke, baik rekan-rekan semua, demikianlah sesi webinar pada kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami panitia. Sebelum kepada Bapak Auka, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas Ya, panggilan saya SMS ya. Saya belum lagi perkenalkan diri tadi ya. Nama saya itu Sultan Mahmud Syaukat ya. Boleh dipanggil Sultan, boleh dipanggil Mahmud, boleh dipanggil Syaukat. Tapi kalau misalnya malas, panggil SMS saja ya. Oke. Ya, ya Bapak. Teman-teman ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Teleponnya boleh diminta selalu Pak. Baik. Terima kasih dari Yusbel, dari Assalamualaikum Yuli. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selip ya. Ya Pak, silakan Pak. Baik, untuk rekan-rekan yang ingin live silakan. Untuk materinya, link absensinya nanti akan diinfokan oleh panitia. Lalu untuk recordnya nanti ada di YouTube-nya kita Permahi DPC Tangerang.